Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jenazah korban gempa bumi yang tertimbun longsoran di tanah di Blok Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Seorang pemuda tanpa identitas ditemukan tewas bersimbah darah di bawah jembatan tol Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Bagi penggemar iga sapi, harus mencoba restoran di Kota Bandung yang menyajikan iga dengan porsi super besar. Hari terakhir pembagian bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat, Senin pagi dipadati ribuan warga. Meski warga penerima bansos adalah warga miskin, mereka rela menyisihkan uang untuk menyumbang bagi korban gempa bumi di Cianjur. Lebih dari 1.500 warga kawasan Padalarang dan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sejak Senin pagi sudah berduyun-duyun datang ke kantor desa masing-masing. Sebagian warga bahkan sudah datang sejak pukul 6 pagi, 1 jam sebelum jam pencairan dana bantuan sosial oleh petugas kantor pos dibuka. Pencairan dana bansos tahap akhir tahun ini mencakup bantuan sosial, kompensasi kenaikan harga BBM, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Meski penerima bansos rata-rata berasal dari kalangan warga miskin dan berpenghasilan rendah, mereka dengan sukarela menyisihkan uang yang didapat untuk menyumbang bagi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Bu, tadi juga bantuan disisihkan untuk bantuan korban gempa, Bu, ya? Iya, di rumah juga udah buat Cianjur. Tapi itu tidak dipatok ininya, Bu, hanya sukarela ya? Enggak, sukarela aja. Gimana, Bu, harapannya untuk korban gempa di Cianjur, Bu? Semoga cepat pulih lah, semoga dananya cepat mengalir ke sana gitu dari pemerintah, ya kasihan. Berapa, Pak, totalnya? 900. Oh, 900.000. Oh, berarti diakumulasi ya? Ya. Informasinya apa aja bantuan yang diberikannya? Kalau untuk PKH, BNPT, kalau saya BPNT bantuan. Sampai bulan apa itu, Pak? Katanya bulan Januari. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, total penerima bantuan sosial tahap akhir mencapai 213.200 orang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, pembagian bantuan sosial kompensasi kenaikan harga BBM, BPNT, dan program Keluarga Harapan di sejumlah wilayah di Jawa Barat diwarnai antrian ribuan warga. Pencairan bansos kali ini adalah yang terakhir untuk tahun 2022. Sabtu pagi, kantor pos besar Kota Cirebon dipenuhi ratusan warga dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kebon Baru, Sukapura, dan Kesenden yang antre untuk mencairkan bantuan sosial kompensasi kenaikan harga BBM, bansos pangan non-tunai BPNT, dan bansos program Keluarga Harapan PKH. Sebagian warga Kelurahan Pulasaren, Jagasatru, dan Pekalipan yang belum sempat mencairkan dana bansos sesuai dengan jadwal sehari sebelumnya juga datang di hari Sabtu. Warga memadati sejumlah loket untuk mencocokkan data kependudukan mereka sebelum petugas memberikan dana bansos terakhir untuk tahun ini. Tadi ngantri lama nggak, Bu? Enggak. Nggak lama. Kenapa, Bu? Lansia? Ya, lansia sih. Oh, didahulukan. Iya. Tadi dapat berapa, Bu? 900. 900. Iya. Uangnya buat apa nanti, Bu? Ya buat makan, buat sehari-hari. Berapa lama tadi ngantri, Bu? Ya sekitar 1 jam lah. 1 jam. Pemandangan tak jauh berbeda juga terjadi di kantor pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung Jumat lalu. 5.000 warga penerima bansos kompensasi kenaikan harga BBM, BPNT, dan PKH antre sejak pukul 6 pagi. Antre selama 3 jam, sebagian warga penerima bantuan langsung tunai tahap kedua ini mengeluhkan turunnya besaran bansos program Keluarga Harapan yang mereka terima. Cuman PKH-nya turun, biasanya nominalnya 975, sekarang dapatnya cuma 225. Total dapat berapa, Bu? 1.125. Nah, ini Kalau untuk sembako kan nggak bisa dipakai, harus dibeliin ke pemasoknya. Jadi kalau untuk yang dipakai mah yang uang BLT-nya sama PKH-nya aja. buat beli apa aja nih? Bayar utang-utang, nomor 1.
Jumat pagi, antrean panjang sekitar 2.000 orang warga mengular sepanjang jalan menuju pintu masuk kantor pos Cimindi, Kota Cimahi. Warga yang antre untuk mencairkan bantuan langsung tunai berasal dari Kelurahan Cibabat. Agar antrean tertib, sejumlah petugas dikerahkan termasuk memprioritaskan warga lanjut usia agar tidak antre terlalu lama. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga kami untuk lansia dan membawa anak akan kami didahulukan dan alhamdulillah bisa berjalan lancar sampai sekarang. Meski sudah antre berjam-jam, dengan antrean yang tertib seluruh warga akhirnya bisa mendapatkan haknya. Dapat uangnya berapa Bu tadi? 900.000. Nah Bu, mungkin uang 900.000 ini rencana buat diapain nih Bu? Beli sembako, bahan pokok, pampers anak, susu, beras, minyak yang kayak gitu. Berarti untuk kebutuhan sehari-hari ya Bu ya? Kebutuhan sehari-hari. Antri BBM sama KH. Barusan antrenya lama juga nggak sih Pak? Ya membayar lah dari jam berapa. Dapat dananya berapa ini Pak, uangnya Pak? 900. Di Kota Cimahi total ada 17.000 penerima bantuan langsung tunai, baik bansos kompensasi kenaikan harga BBM, BPNT, dan program Keluarga Harapan. Warga penerima bansos tersebar di 3 kecamatan, yaitu Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Pencairan bansos dilakukan secara bertahap hingga hari Senin, baik di kantor pos maupun kelurahan. Tim Liputan melaporkan. Saudara, liputan kami kali ini dijamin bakal menggugah selera makan Anda, apalagi bagi Anda penggemar iga sapi. Yuk kita ke salah satu restoran di Kota Bandung yang menyajikan iga dengan porsi super besar. Kota Bandung terkenal dengan ragam kulinernya. Dan beberapa waktu belakangan ini ada kuliner dengan porsi jumbo yang menarik minat banyak orang. Apalagi kalau bukan iga galabak. Sesuai dengan namanya, makanan yang disajikan di restoran yang berada di kawasan Citarum ini adalah iga sapi bakar, tapi dengan ukuran yang tidak main-main. Sesuai arti kata galabak yang berarti sangat besar atau jumbo. Satu porsi iga bakar galabak bisa disantap oleh 3 hingga 5 orang. Biasanya kan kalau iga itu ukurannya dimakan untuk 1 orang. Nah kita terinspirasi bagaimana sih kalau orang yang beramai-ramai, keluarga itu bisa menikmati satu iga tapi nggak usah mengeluarkan banyak biaya. Gitu. Akhirnya kita mengambil konsep iga yang ukurannya besar, itu sekitar 800 sampai 1 kilo. Itu bisa dinikmati 3-4 orang. Kita tidak hanya ingin dikenal karena besarnya, tapi rasa yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, kita sangat menjaga sih kualitas rasa supaya tamu yang datang itu akan terus datang lagi. Gitu. Dan diharapkan sih membawa lagi saudaranya, temannya. Selain besar, keunggulan iga bakar galabak adalah bumbunya yang merupakan ramuan rempah Nusantara. Agar iga empuk dan memiliki rasa manis pedas gurih yang nikmat, iga direbus dalam kuah bumbu rahasia dulu selama 1 jam. Iga lalu dibakar sambil dilumuri bumbu, kemudian dimasak lagi dengan bumbu rempah-rempah dalam wajan. Setelah siap, iga bakar disajikan dengan taburan cabai di atasnya. Kelezatan iga bakar galabak pun diakui mereka yang telah mencobanya. Enak banget, soalnya dagingnya empuk dan bumbunya itu pas, manisnya ada, pedasnya juga ada, gurihnya juga ada. Top banget deh pokoknya. Sejauh ini sih baru kali ini saya ketemu yang besar seperti ini. Dan yang paling penting emang dagingnya empuk, jadi dimakannya juga enak. Iganya ini udah kedua kalinya saya makan di sini. Dulu pas pertama kali nyoba yang kecil kan itu rasanya udah enak banget. Terus sekarang mencoba yang gede itu juga makin mantap. Dagingnya makin banyak dan empuk juga. Kalau untuk harga masih affordable ya, masih nggak semahal-mahal yang lain. Dan untuk harga segitu porsinya sangat banyak juga. Untuk bisa menikmati 1 porsi iga bakar galabak, Anda harus merogoh kocek Rp185.000. Namun jika Anda datang sendirian, disediakan juga iga bakar porsi kecil untuk 1 orang.
Tak hanya iga bakar, restoran ini juga menyediakan menu lainnya seperti sop ikan gurame asam manis, sop tulang dangu, hingga sayur kangkung. Sudah ngiler belum? Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.